Dasawismanya Tanjung Bali Namo Nagarinya izinkan ambo taka ibuku untuk mengekspos kegiatan kita. Nadu pantun saya Kantua Bupati di Kayu Arum ayam kukuak paling ciri khasnya. Biar nak berkah acara itu jawablah salam dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi beserta pengurus, yang terhormat Ibu Dewan Juri, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahimmanil hafal mubin. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Haryanti, Ketua Kelompok Dasawisma Mawar 6, Jorong Pasaidia, Nagari Tanjung Bali, Kecamatan 10 Koto di Atas, Kabupaten Solo. Saya bergabung di PKK Nagari sejak tahun 2000. Bagi saya, PKK adalah panggilan jiwa, suara hati, dan sebuah hobi yang bernilai ibadah. Karena di PKK begitu banyak sisi positif yang bisa saya dapatkan. Di PKK kita bisa menjalin hubungan silaturahmi, bisa mempermudah menyampaikan informasi dari pemerintah, dan bisa membantu masyarakat. Saat ini sebagai Ketua Dasawisma Mawar 6, saya bekerja berdasarkan SK Wali Nagari nomor 07.D/SK/RTBR/2020. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017, gerakan PKK dengan 10 program pokoknya bertujuan memberdayakan keluarga dengan membentuk kelompok dasawisma. Kelompok dasawisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 rumah yang diketuai oleh salah seorang yang dipilih dari 10-20 rumah tersebut. Di Dasawisma Mawar 6 terdiri dari 12 rumah, 15 kakak. Jumlah laki-laki ada 21 orang, jumlah perempuan ada 28 orang. Jumlah ibu hamil, menyusui dan bayi ada 0, jumlah lansia ada 10 orang, jumlah balita ada 2 orang, jumlah pus ada 7 orang, dan jumlah hus ada 9 orang. Dengan pengurusnya Ketua Haryanti, Sekretaris Indra Rosalia, dan bendaharanya Muharni. Adapun yang menjadi visi daripada Dasawisma kami adalah terwujudnya keluarga yang beriman, sehat jasmani dan rohani, sejahtera ekonomi, lingkungan yang bersih dan nyaman, nyaman. Dengan memiliki beberapa misi yang bisa dicapai dengan visi yang sudah kami sebutkan tadi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kelompok Dasawisma adalah ujung tombaknya PKK. Dengan Dasawisma kita bisa membenahi keluarga secara langsung. Sebagai ketua kelompok Dasawisma, saya menyadari bahwa tugas sebagai keluarga pelopor perubahan harus bisa saya laksanakan semaksimal mungkin. Karena itu beberapa kegiatan yang saya lakukan bisa dirasakan hasilnya oleh anggota saya, termasuk yang paling khusus adalah kelompok Dasawisma Mawar 6. Sebagai ketua, tugas wajib yang saya lakukan adalah yang pertama melakukan pendataan. Saya langsung turun ke rumah-rumah mendata keluarga sesuai dengan pedoman pengisian buku Dasawisma. Tugas saya yang kedua adalah melakukan pencatatan. Dari hasil langsung kepada masyarakat itu dicatat di dalam buku Dasawisma yang 3, yaitu buku data keluarga, buku catatan data dan kegiatan warga, dan buku data rekapitulasi ibu hamil, melahirkan, nifas, menyusui, kelahiran bayi, kematian bayi, balita, dan kematian balita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tugas yang berikutnya adalah melakukan pelaporan. Dari hasil pendataan dan pencatatan yang saya lakukan, seandainya ditemukan masalah, maka saya langsung mengadakan ajakan ataupun himbauan.
Adapun tugas-tugas yang saya lakukan, yang kegiatan yang kami lakukan di Dasar Wisma saya adalah pertama untuk Pokja 1. Pada Pokja 1 kami melakukan penyuluhan dan parenting pola asuh anak dan remaja di era digital, dan melakukan gotong royong, melakukan wirid yasinan, dan melakukan jimpitan yang kami kenal dengan nama Simpui atau simpanan bajapui. Adapun inovasi kami di Pokja 1 adalah rumah berlian anak brilian. Artinya rutinitas malam ayah dan bunda peduli anak berilmu dan beriman, di mana saya mengajak seluruh rumah pada saat masuknya sholat maghrib, orang tua harus mendampingi anaknya belajar, mengaji, dan sholat, sehingga negari yang kami idamkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan bisa kita capai. Kemudian untuk Pokja 2. Untuk Pokja 2 di bidang pendidikan dan pelatihan, kebetulan di Dasar Wisma saya ada satu anak yang memiliki berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu wicara. Saya ajak orang tuanya agar mau menyekolahkan anaknya ke SLB, dan alhamdulillah saat ini anaknya sudah bisa belajar membaca dan berhitung. Selanjutnya, untuk bidang pendidikan, di rumah Ketua Dasar Wisma saya sediakan pojok literasi, karena Ketua Dasar Wisma adalah seorang penulis yang alhamdulillah sudah bisa melahirkan sebanyak 35 buah buku yang bisa dibaca oleh anggota Dasar Wisma. Kemudian kegiatan kami di Pokja 2, kami melakukan pembuatan minyak VCO. Ini minyak yang sudah bisa kami pasarkan sampai ke Jakarta dan sampai ke Pekanbaru, karena minyak ini sangat banyak manfaatnya. Kami juga melakukan pelatihan membuat sabun cuci piring yang kami beri nama dengan Barosiah, yang bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, lanjut kegiatan kami di Pokja 3. Melalui Pokja 3, saya mengajak Dasar Wisma Tetangga agar bisa mewujudkan kawasan aku hatinya PKK, mengajak mereka menanam berbagai tanaman yang bermanfaat, daga, toga, sayuran, buah, dan segala macamnya. Dengan inovasi yang kami lakukan, betah di rumah, benahi tata halaman rumah. Ada inovasi selai berempah, sebelum ke balai bersihkan pekarangan rumah. Dan ada inovasi rentang kebal, rumah ketahanan pangan keluarga Tanjung Ali. Selain sebagai Ketua Dasar Wisma, saya juga diamanahi sebagai Direktur Bank Sampah Kasaro, karena saya cap mau itu, dan tambah lagi moto kita TMMI itu. Bank Sampah Kasaro adalah bank sampah yang berdiri kerjasama antara Departemen Biologi Universitas Padang yang sudah dikunjungi oleh Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman baru-baru ini. Kemudian kami melakukan inovasi yang disebut dengan Ma'arosana. Artinya memilih sarot setiap rumah itu, di mana ibu-ibu bisa menabung sampah organiknya dan memiliki buku ini. Artinya mereka sadar bahwa yang selama ini dianggap sampah bisa menjadi rupiah, yang selama ini terbuang bisa menjadi uang. Dan selanjutnya untuk Pokja 4, sebagai nagari pilot proyek keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana, saya selaku Ketua Dasar Wisma melakukan intervensi kepada keluarga untuk mewujudkan 7 indikator pilot project. Contoh, ketika ada rumah yang masih ada yang merokok, kami turun di sana, kami ajak mereka untuk mengubah perilaku tidak lagi merokok di rumah. Kalau mereka mau, kami beri stempel. Akhirnya kami sukses dengan inovasi sambat rokok jori. Semua bisa tolak rokok jauh hatinya. Inovasi yang terakhir adalah Mama Chatting, mari bersama cegah stunting. Dan saya ibu juga diberi amanah oleh Ibu Camat sebagai duta stunting kecamatan. Saya ajak, saya sosialisasikan bagaimana bisa turun angka stunting di kecamatan kami, yang kami fokuskan kepada masyarakat, yaitu anak balita, kemudian ibu yang hamil dan menyusui, dan terakhir kepada para calon pengantin. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, mungkin itu ekspos yang bisa saya sampaikan sebagai manusia. Kalau ada salah
dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah kutipan. Tanjung Badi Nagari Nyoranca, Nagari pilot project tahun ini. Cakep. Kolaibul ya kami meminta juara 1 iyo untuk kami. Berian dari kekasih cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.